One, two, three, open the trade. Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Senin tanggal 11 April tahun 2022. Trader, seperti biasa, saya akan membawakan analisa harian ini. Kita akan membahas berbagai pair yang akan kita tradingkan pada hari ini. Saya akan mengulas secara lengkap, baik dari sisi sentimen, fundamental, maupun secara teknikal, dengan maksud dan tujuan agar para trader bisa memahami apa yang sedang terjadi pada hari ini. Oke trader semuanya, tanpa mengulang waktu lama lagi, kita coba langsung aja masuk di prediksi ekonomi harian kita pada hari ini. Seperti biasa, kita masuk dari Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar kita pada hari ini, trader semuanya? Oke trader, kita bisa lihat di sini dari pergerakan Euro Uncle Sam Dollar sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar kembali datar di tengah sesi Asia karena harga bergerak kembali sejalan dengan tren dominan. Tren dominan pada hari ini adalah lebih banyak dia lebih ke bearish. Oleh karena itu setelah, kalau saya membaca barusan tadi pagi ya, dolar Amerika menguat. Oleh karena itu Euro Uncle Sam Dollar terjadi penekanan yang sangat luar biasa juga pada hari ini. Masih tertekan terus dia ya. Dan memang kalau saya lihat sih dalam minggu ini masih tertekan, tapi di pertengahan minggu ini saya pikir dia akan udah mulai berbalik arah. Trader bisa lihat bahwa analisa harga Euro Uncle Sam Dollar, pembeli menargetkan di 1.0950 untuk hari-hari mendatang. Buyer melihat koreksi yang signifikan untuk hari-hari mendatang, dan saya pikir juga memang udah saatnya untuk terjadi koreksi ya. Terlepas dari data-data makroekonomi yang akan dirilis minggu ini, komentar dari para pejabat The Fed dan update berita yang akan datang dari krisis Ukraina akan menggerakkan sentimen pasar pada minggu ini. Jadi intinya ada beberapa informasi ekonomi fundamental yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi dari mata uang pair Euro Uncle Sam Dollar tersebut. Oke, kita lihat. Sekarang kita coba masuk ke platform. Bagaimanakah platform? Kita coba masuk aja ke platform trader semuanya. Kita coba masuk ke platform kita. Nah, di sini sudah sangat jelas trader semuanya di platform bahwa untuk sentimen hari ini, trader bisa lihat sentimen hari ini sangat kuat. Dia akan bearish pada hari ini, ya. Dia akan bearish hari ini. Tapi trader harus bisa lihat juga bahwa mungkin sudah saatnya ini, hari ini atau besok sudah saatnya dia akan berbalik arah naik ke atas. Dan tujuannya sudah sangat jelas. Dia akan bertujuannya itu sampai ke poin 1.09971. Sekitar sini 9941 lah ya. Oke, kita coba lihat di time frame lebih pendek. Bagaimana kalau time frame lebih pendek? Sudah sangat jelas di sini trader. Dia melakukan rebound ya, pembalikan arah, rebound ya. Setelah dia turun di sini, trader bisa sangat lihat jelas bahwa di sini sudah terjadi ya. Titik perpotongan ya. Crossing, perselingkuhan udah terjadi, dan trader kalau lihat juga RSI udah naik. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya, kalaupun dia naik ya, saya lihat ini dulu. Oke, menurut analisa saya, kalaupun dia naik, dia akan menuju sampai ke sini. Ya, sabar. Balikin dulu warna merah aja kali ya. Oke. Nah, menurut analisa saya, dia akan mencoba naik sampai ke 1.09014 ya. Ini kalau menurut analisa saya ini dia udah dikit lagi terjadi perpotongan sini ya. Kalau terjadi perpotongan sini otomatis ada kemungkinan dia akan naik lagi. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya secara garis besar memang dia akan bearish pada hari ini. Tapi kalaupun dia naik, saya memprediksikan dia akan mencoba menembus di 1.09014 di sini. Setelah itu dia akan balik arah lagi ke bawah ya. Oleh karena itu trader bisa menunggu, seumpamanya dia menembus di sini ya. Trader menunggu aja, pasti dia akan balik lagi ke bawah. Dia kemungkinan besar dia akan balik ke bawah ya. Karena kita udah lihat juga arahnya ini juga RSI udah menuju ke 70 ya. Jadi mau nggak mau dia akan balik. Antara di sini dan di sini dan menuju 70 kan ada range-nya ini. Nah, range-nya ini makanya saya pikir kalau sampai di 70 di sini artinya range-nya ini nih udah dapat nih. Nah, oleh karena itu kalau udah sampai sini dia akan balik arah dia. Dia akan balik arah lagi. Oke, trader semuanya. Begitulah dari Euro Uncle Sam Dollar. Kita coba masuk lagi di pair yang lainnya. Kita lihat informasi pair lainnya.
Ya, di sini kita bisa lihat dari pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar? Untuk pound sterling uncle saham dolar, trader bisa lihat di sini sangat jelas bahwa pound sterling uncle saham dolar membukukan kerugian dalam 2 minggu berturut-turut dengan bearish yang pantang menjerah. Oh, pantang menyerah, ada kayak perang aja, pantang mundur menyerah. Atau di tengah sentimen Hawkins yang digerakkan oleh The Fed ya. Kita lihat juga bahwa pound sterling turun ke level terendah sejak bulan November tahun 2021 di bawah 1.3000 dengan dolar Amerika berjaya. Ya, ini udah kayak bus lintas Jawa aja ya. Jaya makmur. Dan sebagian didukung oleh melemahnya pasar obligasi Amerika yang menaikkan yields obligasi Amerika Serikat, Uncle Sam. Pada minggu ini, trader, Senin ini, dikit lagi, hari ini, Inggris akan merilis laporan bulanan GDP, ya, Gross Development Product, bersamaan dengan data output industri dan manufaktur. Harap diingat, hari ini, besok, dan lusa, GDP mengeluarkan statement yang sangat mempengaruhi, ya. Oleh karena itu bisa menjadi landasan untuk trading para trader semuanya. Oke, kita coba lihat sekarang di platform. Kita balik ke platform, kita lihat bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar? Kalau kita lihat secara garis besar masih tetap dia padat merayap, bearish turun ke bawah. Trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas dia padat merayap, bearish turun ke bawah ya. Nah, oleh karena itu tapi trader harus ingat bahwa RSI ini udah sampai menuju 30 nih. Oleh karena itu saya berpikir bahwa ini tidak lama lagi dia akan balik arah ini. Dia akan rebonding, udah kayak rambut aja rebonding. Dia akan balik arah lagi naik ke atas ya. Oke, kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, time frame lebih pendek trader udah bisa lihat ya. Nih, setelah dia menembus titik di bawah sini dia akan mencoba naik ke atas. Nah, dia ini masih ada koreksi nih ya. Menurut saya dia masih ada koreksi ya. Orang bilang malu-malu kucing. Koreksi ya. Tapi menurut analisa saya, dia akan berusaha naik sampai menembus level di sini. Nah, 1.30230. Rentang harian saya 1.330 sampai 1.30392. Ya. Nah, trader bisa lihat, dia akan berusaha untuk menembus level ini. Kalau dia bisa menembus level ini, ada kemungkinan dia akan naik terus. Tapi kalaupun dia naik pun juga, menurut analisa saya, ketinggian yang paling tinggi banget itu sampai di 1.30312. Ya, 1.130312. Dolar masih sangat kuat trader. Jadi untuk dia bisa berbalik arah jadi bearish menurut saya itu masih jauh. Tapi kalaupun dia naik dia sampai ke 1.30312 ya. Dia harus menembus 3203 dulu, 22030 ya. Nih yang merah yang pertama ini kalau dia udah menembus dia baru bisa di sini. Untuk bisa sampai ke level resisten 1 dan 2 menurut saya wow, jauh kali. Waduh. Masa saya bilang wow murah banget. Wah kan salah itu ya. Wow murah banget. Oke trader, itu adalah dari pound sterling uncle saham dolar. Bagaimana kita lanjut ke gold? Untuk informasi gold, trader bisa lihat di sini. Untuk informasi gold, saya coba balik dulu di sini. Bagaimana ke gold trader semuanya? Untuk gold, trader bisa lihat bahwa harga emas berada di bawah tekanan akhir perdagangan Asia dengan nilai emas turun sebesar 0,2% ke level terendah 1940 dan level tertingginya 1950 pip ya. Nah, sementara itu hari ini dimulai dengan melemahnya dolar Amerika dan koreksi emas adalah konsekuensi dari greenback yang membatasi kembali untuk menutup celah bearish ya. Kita lihat penurunan dolar Amerika disebabkan oleh rally bantuan di Euro ketika Presiden Prancis ya, Macron memimpin pemungutan suara. Jadi ceritanya pemungutan suara sedang terjadi di Prancis ya. Makanya Euro akan terpengaruh karena pengaruh pemungutan suara ini sangat besar ya. Nah, dia berimplikasi juga terhadap gold ya. Oke, trader, kita langsung masuk aja ke platform. Kita coba lihat ke platform bagaimanakah analisa hari ini. Secara garis besar, trader bisa lihat di sini bahwa tendensi yang ditunjukkan oleh gold dia lebih ke bearish, tapi ini baru permulaan di pasar Eropa. Kita tidak tahu nanti setelah ini belum masuk pasar Eropa ya. Setelah masuk pasar Eropa baru kita bisa lihat arah pergerakannya. Tapi kalau menurut analisa saya, dia masih berkisar sekitar sini aja. Oleh karena itu saya bilang bahwa gold ini dia akan terpaut itu di seputaran 1938 sampai 1950 ya.
Untuk hari ini dia berputar di seputar itu aja ya. Tapi kalau menurut analisa saya, gold ini masih punya kemampuan untuk turun ya. Sekarang dia udah berada di 1943. Tapi saya bisa bilang bahwa dia bisa turun sampai ke arah sini. Dia bisa turun ke 1941 ya. Dia bisa turun sampai 1941. Oleh karena itu, kalau saya masih bisa beranalisa dan masih positif dalam hal saya yakin ya. Saya yakin bahwa gold nih dia akan turun lagi nih sampai di sini 1941. Masih turun lagi ya. Karena menurut saya gold udah untuk naik lagi udah sangat sulit trader. Dia udah mau sampai di 2000 ini udah sangat sulit menurut saya. Udah sangat sulit kecuali ada peperangan lagi. Karena trader bisa lihat aja secara garis besar nih. Ini nih momentumnya udah berkurang nih kan. Ini tambah ini pun juga. Kalaupun dia naiknya mau seberapa trader? Paling tinggi itu paling kan dia naik di 1984. Itu paling tinggi banget. Tapi menurut analisa saya dia turun. Malah dia akan turun. Dan menurut analisa saya turunnya dia itu akan sampai di titik yang paling terendah di sini malahan. Nah, menurut saya 1911 malahan. Karena gold ini momennya udah selesai. Peaknya perang itu udah selesai. Kecuali tantangan Rusia terhadap Amerika untuk fight, battle, ya, head to head diterima. Nah, kalau diterima itu lain lagi. Kalau Amerika menerima tantangan Rusia, nah itu tuh aku bisa jamin 3.000 pun juga harga emas bisa dapat itu, ya. Kan udah nggak ada Rusia menantang. Kalau dijawab oke, bisa. Tapi kalau udah tidak dijawab, ya pasti dia akan turun, trader. Itu logikanya ya. Oke, trader. Itu adalah emas, gold. Sekarang kita pindah ke Brent. Bagaimanakah Brent hari ini, trader? Minyak hari ini. Kita bisa lihat untuk harga minyak hari ini, trader bisa lihat. Untuk minyak hari ini, ya. Untuk minyak hari ini, trader bisa lihat bahwa harga minyak dunia turun lumayan tajam hari ini. Ya, benar-benar lumayan tajam. Trader bisa lihat bahwa apa yang terjadi, minyak ini dia turun Brent sampai ke 101,58 per barel. Dia anjlok sebesar 1,17%. 1,17% dibandingkan posisi penutupan perdagangan pada minggu lalu hari Jumat. Nah, sejumlah faktor jadi pemberat bagi lajunya harga minyak adalah pertama, ada kemungkinan pasokan bakal membanjir. Negara-negara anggota International Energy Agency sepakat melepas cadangan minyak ya sebanyak 60 juta barel ya hingga 6 bulan mendatang. Setelah Amerika melepaskan kemarin karena mereka melarang Rusia, ya sekarang negara-negara energi juga agensi International Energy Agency dia melepaskan juga 60 juta barel cadangan minyak sampai 6 bulan ke depan. Nah, sebelumnya Amerika Serikat sudah melepaskan cadangan minyak ya sebesar 180 juta barel ya. Oke, kita akan lihat bagaimanakah masuk di platform Brent pada hari ini. Kita akan lihat pergerakan Brent pada hari ini, trader. Untuk Brent pada hari ini, trader bisa lihat ya. Secara garis besar, dia masih wait and see ya. Dia wait and see, tapi kalau menurut analisa saya, ada kemungkinan besar dia akan sedikit kenaikan malahan. Kalau menurut analisa saya akan sedikit kenaikan dan dia akan mencoba kenaikannya itu sampai ke level ini. Menurut analisa saya 102,66. Tapi kita coba lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, oke, kita lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, oke, kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, kalau time frame lebih pendek sini sudah sangat jelas bahwa dia akan mencoba menembus level sini. Dia akan mencoba untuk menembus level 101,2. Kalau saya pikir dia akan masih naik terus ke atas. Dan saya pikir dia akan menuju ke dia akan menuju ke 101,54. Dia akan menuju ke sana. Nah, setelah dia menuju ke sana, baru kita lihat arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana ya. Tapi saya masih bisa bilang bahwa fundamental dia ini akan menuju rentang harian dia dari 99,41 sampai 101,54. Oleh karena itu saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan naik sampai di rentang pertama itu masih bisa.
Tapi dia harus bisa melewati dua tahap dulu. Tahap pertama itu 101.05 dan tahap kedua di 101.28. Kalau dia udah bisa melewati masa itu, dia bisa menembus ke atas, ya. Dia bisa menembus ke atas. Bisa sampai ke 101.54 yang menurut pandangan saya itu adalah nilai tertinggi pada hari ini, ya. Nilai tertinggi pada hari ini. Ya dia bisa, yang penting dia menembus ini dulu. Setelah dia menembus ini dia ke sini. Nah, setelah itu dia balik arah dia. Setelah itu dia balik arah. Karena kalau kita lihat di sini pun juga dia masih malu-malu kucing, tapi secara garis besar ada kemungkinan besar dia agak sedikit naik pada hari ini, ya. Agak sedikit mengalami bullish, sentimennya bullish hari ini, walaupun malu-malu dia untuk bullish. Untuk sekarang dia masih bearish, ya. Oke. Trader selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bitcoin. Kita masuk sekarang ke Bitcoin, trader. Bagaimanakah Bitcoin pada hari ini? Nah, ini dia kripto. Mengawali pekan kedua April, harga Bitcoin dan kripto teratas lainnya serentak kembali hijau pada Senin pagi hari ini. Berdasarkan data CoinMarketCap, Senin pagi, kripto kapitalisasi terbesar dunia, Bitcoin menguat 1.270 dalam 24 jam terakhir, tetapi masih melemah sebesar 7,03 dalam sepekan. Yalah, jalurnya dia udah turun, ya. Saat ini harga Bitcoin berada di level 43.159.49, setara dengan 620 juta, ya. Oke, 620 juta. Oke, trader, kita masuk sekarang ke platform bagaimanakah Bitcoin. Nah, ini kalau Bitcoin ini saya senang Bitcoin nih karena analisisnya enak. Untuk Bitcoin, trader, kalau saya lihat di sini untuk hari ini analisa saya di rentang harian itu dari 41.736 sampai 43.176 rentang harian, walaupun secara garis besar dia akan terjadi penurunan pada hari ini, ya. Akan terjadi penurunan pada hari ini. Kita lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, kalau yang lebih pendek, trader bisa lihat, ya, kalaupun dia mengalami kenaikan, trader, itu kenaikan dia itu yang paling tinggi itu menurut saya itu di sini 42, ya. Kalau dia bisa menembus 42, nah itu luar biasa, ya. Tapi kalau menurut saya dia masih turun, dia masih kuat, masih sangat kuat untuk turun. Dan saya menganalisa bahwa Bitcoin ini, ya, untuk minggu ini kalau analisa saya dia itu sampai ke level 40. Dia sampai level 40. Mana ini saya kasih level 40 mana, ya? Nah, 40 ini, ya. Nah, 40. Nah, kalau menurut analisa saya, Bitcoin itu dia akan turun minggu ini, turun sampai di bawah sini 40, ya. Karena kita udah bisa lihat bahwa ini kan, nih. Saya bisa lihat, ya. Kalau menurut analisa saya nilai terendah minggu ini tuh 40.000. Jadi 40 sampai 45 menurut analisa saya pergerakan Bitcoin pada minggu ini. Tapi untuk hari ini dia sekitaran 41 sampai 43. Kalaupun dia terjadi kenaikan 42.534 adalah win-win solution terhadap kenaikan yang terjadi pada Bitcoin. Oke, trader semuanya, itu adalah Bitcoin. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya di kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi, trader bisa lihat dengan jelas sekali bahwa kalender ekonomi hari ini lebih banyak ke pound sterling. Bisa dilihat nanti PDP-nya, perubahannya dan lain-lain, manufakturnya pada pukul 13.00, ya. Barusan aja kalau nggak salah, ya. Nah, trader bisa lihat, ya. Itu adalah berita yang terbesar dari fundament pada hari ini. Selanjutnya, trader. Oke, udah selesai. Kita akan masuk. Trader semuanya, ya. Trader semuanya. Sabar. Oke. Trader, saya akan memberikan sedikit informasi buat para trader Indonesia, trader A-Market. Bahwa trader A-Market kalau mempunyai waktu dan kesempatan bisa mendaftar di website kami. Kita tidak kalah dengan broker-broker lain. Kita mempunyai 4 account yang bisa dicoba oleh para trader. Dengan deposit minimal sebesar $10 bisa merasakan sensasi trading bersama A-Market. A-Market. Yes. Nah, selanjutnya trader, menjelang bulan Ramadan, saat bulan Ramadan, A-Market mempunyai hajatan yang sangat luar biasa. Kita mengadakan kontes trading Delcon Demo. Caranya sangat mudah. Trader membuka akun demo dari tanggal 3 sampai tanggal 3 bulan Mei, 3 April sampai 3 Mei, ada kontes yang sangat luar biasa dengan total hadiah
Juara 1 $200, juara 2 150 dan juara 3 $100 bisa dirasakan dan bisa diikuti oleh para trader semuanya ya. Oke, trader semuanya, dan jangan lupa trader subscribe juga channel ini ya, biar channel ini makin hebat ya. Makin hebat dan semakin hebat lagi. Channel yang penuh dengan ilmu ini harus di-subscribe trader. Jangan cuman subscribe-nya channel yang bagi-bagi duit. Udah ketangkap semuanya itu sama polisi mereka. Aduh, coba subscribe lah channel yang luar biasa seperti yang saya bawa ini kan. Channel yang luar biasa seperti kayak gini sayang banget kalau yang nonton tuh dikit. Waduh, orang Indonesia ini sukanya yang buang-buang duit ya. Kalau yang ilmu gini orang Indonesia jarang mau nonton. Bingung juga saya. Bercanda trader. Oke trader semuanya. Oke. Oke trader Indonesia. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya mengundurkan diri. Saya mengucapkan kiranya analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas lagi sampai menuju ke berbuka nanti pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.